Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hidayatul Mustafidah. Kali ini kita akan membahas tentang pengeluaran pemerintah. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi rumah tangga pemerintah memiliki 4 fungsi penting dalam perekonomian, yaitu yang pertama, fungsi alokatif, yang merupakan peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi. Yang kedua, fungsi distributif, peran pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan, dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar. Yang ketiga ada fungsi stabilitatif, yaitu peran pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam disequilibrium. Dan yang terakhir, ada fungsi dinamitatif, di mana peran pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, maju, dan berkembang. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat yang dimana memiliki dasar teori yang dapat dilihat dari identitas keseimbangan pendapatan nasional, yakni Y sama dengan C plus I plus G plus X min M, yang merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Pengeluaran pemerintah biasanya direncanakan jauh lebih dahulu, jadi pemerintah membuat daftar anggaran yang akan dikeluarkan setiap tahunnya, yang di Indonesia dijabarkan dalam istilah APBN atau Anggaran Perencanaan Belanja Negara. Pengeluaran pemerintah sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengeluaran negara dan pengeluaran daerah, yang masing-masing mempunyai struktur pengeluaran tersendiri dan berbeda. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu teori mikro dan teori makro. Dalam teori ekonomi makro, menurut Budiono tahun 1999, pengeluaran pemerintah terdiri dari 3 pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa. Yang kedua, pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Perubahan gaji pegawai memiliki pengaruh terhadap proses makroekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah di pasar barang, melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi, misalnya, pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis, transfer payment memiliki status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai, meskipun secara administrasi keduanya berbeda. Ada 4 teori dalam teori makro, yaitu yang pertama, ada teori Rostow dan Musgrave. Teori ini memperkenalkan dan dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Yang kedua, teori Adolf Wagner. Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Intinya dari teori ini menjelaskan bahwa semakin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Yang ketiga ada teori Pigjock dan Wiseman. Teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak. Padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Yang keempat ada teori batas kritik Colin Clark. Dalam teorinya, Colin Clark mengemukakan hipotesis tentang batas kritis perpajakan. Toleransi tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah diperkirakan kurang dari 25% dari GNP. Meskipun anggaran belanja pemerintah tetap seimbang, dikatakan bahwa jika kegiatan sektor pemerintah yang diukur dengan pajak dan penerimaan-penerimaan lain melebihi 25% dari total kegiatan ekonomi, maka akan terjadi inflasi.
Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain. Terdapat dua rumus dalam teori mikro. Yang pertama, berdasarkan penentuan permintaan, UI sama dengan F dikali GX. Dan yang kedua, penentuan tingkat output yaitu UP sama dengan G dikali X GS. Pengeluaran pemerintah dapat mengalami kenaikan yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain meningkatnya fungsi pertahanan, keamanan, dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan masyarakat, meningkatnya fungsi perbankan, dan juga meningkatnya fungsi pembangunan. Menurut macamnya, pengeluaran negara dibedakan menjadi dua, yaitu menurut organisasi dan menurut sifat. Menurut organisasi, pengeluaran negara digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, pemerintah pusat. Dalam pemerintah pusat, terdapat APBN yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam APBN, pengeluaran pemerintah dibedakan menjadi dua, meliputi anggaran untuk belanja dan anggaran untuk pembiayaan. Yang kedua ada pemerintah daerah. Jika pada pemerintah disebut APBN, maka di pemerintah daerah disebut APBD, yang merupakan hasil dari dana alokasi APBN dari pemerintah pusat dan hasil pungutan pajak dari masyarakat. Yang ketiga, ada pemerintah kabupaten atau kota. APBD dalam kabupaten atau kota digunakan antara lain untuk pengeluaran untuk belanja, bagi hasil pendapatan, bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi ke desa kelurahan dan juga hasil pendapatan lainnya. Sedangkan menurut sifatnya, pengeluaran dibedakan menjadi 5, antara lain. Yang pertama, pengeluaran investasi. Pengeluaran investasi merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa datang. Misalnya, pengeluaran untuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, satelit, dan lain-lain. Pengeluaran penciptaan lapangan kerja. Pengeluaran yang kedua ini dapat memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat. Yang ketiga, pengeluaran kesejahteraan rakyat. Pengeluaran ini merupakan pengeluaran yang memiliki pengaruh langsung terhadap kesejahteraan rakyat, seperti pembangunan tempat rekreasi, pemberian subsidi, BLT, bantuan korban bencana, dan lain-lain. Yang keempat, pengeluaran penghematan masa depan. Pengeluaran ini merupakan pendapatan yang tidak dapat memberi manfaat langsung bagi negara. Akan tetapi, bila dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar di masa yang akan datang. Pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat, pengeluaran untuk anak-anak yatim. Seperti itulah contoh dalam pengeluaran penghematan masa depan. Yang kelima dan yang terakhir, pengeluaran yang tidak produktif. Pengeluaran yang tidak produktif ini merupakan pengeluaran yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, namun diperlukan oleh pemerintah. Misalnya, pengeluaran untuk biaya perang. Dalam pengeluaran negara dapat menimbulkan dampak atau pengaruh terhadap perekonomian. Ada beberapa sektor perekonomian yang umumnya terpengaruh oleh besar dan kecilnya pengeluaran negara. Antara lain, yang pertama ada sektor produksi. Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor produksi barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa akan berpengaruh secara langsung terhadap produksi barang dan jasa yang akan dibutuhkan pemerintah. Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap perekonomian, karena pendidikan akan menghasilkan SDM yang lebih unggul dan berkualitas. Dengan SDM yang berkualitas, produksi akan meningkat. Yang kedua, sektor distribusi. Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor distribusi barang dan jasa. Misalnya, subsidi yang diberikan oleh masyarakat menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati barang atau jasa yang dibutuhkan. Misalnya, subsidi listrik, subsidi air, pupuk, dan lain-lain. Yang ketiga, sektor konsumsi masyarakat. Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor konsumsi masyarakat atas barang dan jasa. Dengan adanya pengeluaran pemerintah untuk subsidi, tidak hanya menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati suatu barang dan jasa,
namun juga menyebabkan masyarakat yang sudah mampu akan mengkonsumsi produk jasa lebih banyak lagi. Kebijakan pengurangan subsidi, misalnya BBM, akan menyebabkan harga BBM naik, dan kenaikan harga BBM akan menyebabkan konsumsi masyarakat terhadap BBM turun. Yang terakhir, sektor keseimbangan perekonomian. Untuk mencapai target-target peningkatan PDB, pemerintah dapat mengatur alokasi dan tingkat pengeluaran negara, misalnya dengan mengatur tingkat pengeluaran negara yang tinggi, atau untuk sektor tertentu, pemerintah dapat mengatur tingkat employment atau menuju full employment apabila target penerimaan tidak memadai. Untuk membiayai pengeluaran tersebut, pemerintah dapat membiayainya dengan pola defisit anggaran. Untuk mengembangkan daerahnya, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan mengatur keuangan daerahnya sendiri-sendiri. Pengeluaran terbesar dari pemerintah daerah yaitu untuk pendidikan. Namun, selain untuk pendidikan, pemerintah daerah juga membelanjakan anggaran tersebut untuk pelayanan umum, seperti pemadam kebakaran, polisi, saluran selokan, sanitasi, pengawasan umum, taman rekreasi, dan lain-lain. Semua ini adalah barang umum yang dalam pengertian yang sebenarnya. Dalam penyediaan barang publik tidak ada pengecualian bagi masyarakat untuk memanfaatkan. Susunan pengeluaran daerah ini disusun untuk mengaitkan penerimaan daerah tersebut dalam sebuah susunan sistematis yang dinamakan APBD. Menurut Mustofa Dijaya, AR tahun 1997 menyatakan bahwa penyusunan rencana anggaran pengeluaran salah satu kegiatannya adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan serta mempertimbangkan kebijaksanaan yang menyangkut pengalokasian pada program-program yang dihubungkan dengan baik, dengan tujuan perekonomian secara keseluruhan maupun sasaran spesifik sektoral dan regional tertentu. Berikut contoh kasus yang terjadi pada APBN di masa pandemi COVID. Pembahasan APBN 2021 di masa pandemi COVID-19 menjadi sesuatu yang extraordinary mengingat pengajuan dan pembahasannya dilaksanakan di tengah tingginya ketidakpastian pandemi COVID. Sebagai instrumen konsentrasial, APBN menjadi salah satu instrumen utama yang memiliki dimensi dampak yang sangat luas baik dalam melanjutkan penanganan di bidang kesehatan, melindungi masyarakat yang rentan, dan dalam mendukung proses pemulihan perekonomian nasional pada tahun 2021. Oleh sebab itu, APBN tahun 2021 akan melanjutkan kebijakan konsentrasial yang ekspansif dan konsolidatif dengan memperhatikan fleksibilitas dalam merespon kondisi perekonomian dan juga mendorong pengelolaan fiskal yang prudent dan berkelanjutan. Prioritas pembangunan nasional pada tahun ini tidak hanya fokus kepada bidang kesehatan, tetapi juga pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, ketahanan pangan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan pariwisata. Postur APBN 2021 ini dari sisi kebijakan pendapatan negara, saat ini pemerintah berupaya untuk melakukan mengoptimalisasi penerimaan negara melalui perluasan basis pajak sekaligus mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif sejalan dengan upaya reformasi di bidang perpajakan dan PNBP. Berdasarkan asumsi makro, dalam APBN 2021 tersebut, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp1.743,65 triliun yang berasal dari pendapatan dalam negeri, Rp1.742,75 triliun dan penerimaan hibah, 0,9 triliun rupiah. Pendapatan dalam negeri tersebut diperoleh dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.444,54 triliun dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar Rp298,2 triliun. Sementara itu, alokasi belanja negara mencapai Rp2.750 triliun atau 15,6% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Belanja diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pengembangan di bidang kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata, dan perlindungan sosial. Secara umum, pemerintah tetap akan melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional
atau PEN 2021 dengan fokus kepada dukungan penanganan kesehatan, perlindungan sosial, sektoral kementerian atau lembaga dan Pemda, UMKM, pembiayaan korporasi dan insentif usaha. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.